Yes teman-teman, ini adalah hari yang menyenangkan buat saya karena seperti yang teman-teman lihat di judulnya, saya lagi ngetes mobil manual, tepatnya Kia Sonet yang 7-seater bertransmisi manual. Nah, di Sonet 7-seater ini, transmisi manual yang paling mahal ada di varian Smart, jadi bukan di Premier, sehingga ya ini adalah Smart bertransmisi manual. Yang bikin saya seneng adalah karena transmisi manual teman-teman, jadi udah lama banget saya nggak ngetes mobil manual. Terakhir itu Toyota Transmover kalau teman-teman ingat, dan itu pun juga nggak ngetes lengkap. Yang ngetes lengkap itu Suzuki Ignis yang manual. Ini buat saya adalah hal yang menyenangkan dan memang spesial ya, karena kebanyakan mobil tes yang kita ulas itu varian flagship, dan flagship biasanya itu bertransmisi otomatis, entah yang gearbox yang pakai gear maupun yang belt yang CVT. Ini mobil akan saya ulas seberapa kencang dia, seberapa irit dia. Saya pengen cerita ke teman-teman bagaimana impresi rasa berkendara dari Sonet 7 Smart bertransmisi manual. Untuk itu, ikuti terus videonya ya. Wuhuu. Pertama adalah rasa berkendaranya teman-teman. Jadi yang pengen saya sampein ini transmisinya nih, transmisi ini yang enak digenggam dan enak digerakin ini enteng. Jadi kita benar-benar effortless menurut saya untuk dia digeser dari depan, belakang, atau digeser maju. Ini kan edge pattern ya, pola H gini. Jadi ya ketika misalnya saya dari 3 mau ke 4, tinggal tarik aja dan dia sangat presisi gitu, nggak ada miss. Lalu kalau misalnya dari 2, sebentar saya pelanin dulu, terus mau ke 3 gitu misalnya, dorong dikit, di down netral, tinggal dorong lagi. Jadi ya hampir nggak pernah saya miss gear, bahkan ketika kemarin tes hard acceleration 0 sampai 100 km per jam. Jadi ya semenyenangkan itu. Dan by the way teman-teman, ini bukan 5 speed tapi ini 6 speed, sehingga kalau di tol gigi 5 udah ngerasa kayak mesin udah melaju enteng gitu ya. Ini masih ada overdrive-nya di gigi 6 nih. Jadi ya buat saya yang suka nyetir, dan kalau misalnya ketemu jalan yang lumayan panjang gitu ya, jauh, panjang, lurus, kayak misalnya di tol, ya ini transmisi dengan format 6 speed dan rasionya seperti ini oke. Kemudian soal pedalnya ini bukan yang paling enteng teman-teman. Kalau dibanding sama Suzuki Ignis, saya sempat ngulas yang Suzuki Ignis yang manual, ini masih kalah enteng, tapi ini nggak berat. Jadi kalau ketemu jalan yang lumayan padat, belum sampai macet gitu ya menurut saya sih nggak ada masalah yang berarti. Tapi sekali lagi, kalau teman-teman sering lewatin rute yang lumayan padat nih, atau jalannya itu mesti berangkat atau pulang di rush hour gitu ya, sehingga kena macet, ya manual bukan pilihan terbaik ya. Mobil bertransmisi otomatis adalah jawaban yang lebih baik untuk ketemu macet. Tapi kalau saya sih suka dengan transmisi manual, karena ya saya bisa milih jam untuk berangkat kantor wartawan. Nah, pedal yang nggak berat, lalu tuas sportsnya yang enteng, itu kemudian disempurnakan oleh catatan performanya teman-teman. Tapi bukan performa akselerasi, melainkan performa efisiensi. Akselerasinya dulu 0 sampai 100 km per jam dia butuh 11,6 detik. Dan kenyataannya itu bahkan nggak lebih kencang dibanding Sonet Premier yang 5-seater teman-teman, yang bertransmisi IVT itu. Nah, Sonet otomatis itu 11,4, artinya ini 0,2 detik lebih lambat dibanding yang bertransmisi otomatis. Nah, yang pengen saya sampaikan berikutnya adalah soal performa efisiensi, karena ini menarik banget buat saya. Di rute dalam kota teman-teman, dengan 22 km per jam average speed, yang mana itu saya beberapa kali ngelewatin jalan yang padat bahkan macet gitu ya. Ya intinya 22 km per jam itu nggak kenceng. Dia tetap bisa dapat 15 km per liter. 15 km per liter. Udah kayak LCG sih, padahal ini mobil yang secara build quality, secara rasa berkendara ya menurut saya bagus banget. 15 km per liter artinya dia oke buat konsumsi bahan bakar rute dalam kota. Dan by the way yang Sonet 5-seater yang Matic 14,9, jadi ya tipis-tipis tuh. Kemudian di rute tol 90 km per jam average speed, yang artinya kami rutin berlari di sekitar 120, 130.
dia bisa dapat 20,2 km per liter. Sekali lagi, performa efisiensinya, mesin mengolah bahan bakar, transmisi menyalurkan ke roda itu oke banget karena dia bisa dapat 20,2 lebih dari 20 km per liter. Wow. Performa kayak LCGC, rasa berkendara nggak seperti LCGC, menurut saya sih itu oke. Nah, untuk info aja, kalau yang Matic itu dapat 20,4 km per liter. Sekali lagi tipis-tipis tuh. Nah, kemudian soal pengendalian dan soal kenyamanan nih teman-teman. Jadi ya karena ini mobil juga besar banget kemungkinannya untuk dijadikan sebagai daily, ya kita perlu tahu seberapa nyaman dia. Ini mobil untuk sebuah SUV compact, bantingan suspensinya tuh so-so menurut saya. Jadi ya dia nggak yang keras banget, tapi dia juga nggak empuk, sehingga moderat untuk dia menikung kenceng kalau pas lagi zigzag gitu misalnya. Nah, masih terasa body rollnya gitu ya, limbungnya, tapi itu nggak berada di taraf yang sampai limbung banget gitu, nggak. Apa ya, mobil yang terasa banget limbungnya buat saya, yang terakhir saya tes mungkin Panther Grand Touring, memang nggak bisa dibandingin, bener-bener nggak bisa dibandingin. Tapi saya pengen ceritain bahwa body roll yang lumayan kuat rasanya, yang berasa banget itu model kayak di Panther gitu. Dan ini adalah mobil compact yang bisa memberikan kompromi antara bantingan yang nggak terlalu keras, tapi dia udah bisa sigap untuk bergerak, jadi dia cukup lincah. Apalagi bodinya kan compact ya, jadi ya menurut saya sih dia oke untuk pengendalian daily driving gitu ya. Dan kalau soal kenyamanan, buat saya ini sebenarnya lebih ke karakter Eropa teman-teman. Walaupun kami tahu ini merupakan mobil brand Korea yang dibuat di India, CBU India, tapi Kia dan Hyundai itu adalah brand yang punya peminat besar di Eropa, sehingga mereka nggak aneh untuk menyesuaikan karakter Eropa. Dan karakter mobil-mobil Eropa, masyarakat Eropa, pembeli di sana itu lebih suka karakter yang lebih firm, lebih solid gitu ya. Dan Kia kayaknya bisa memberikan itu melalui Sonet. Jadi ya dia enak, lincah, cuma nggak yang sampai keras atau empuk banget, moderat lah. Ya teman-teman, tadi saya barusan ngisi bensin, jadi ini requirement-nya adalah 91 RON-nya teman-teman. Sementara yang pas buat dia itu Pertamina Pertamax karena RON-nya 92. Dan kenapa kita isi dengan Pertamina Pertamax? Karena itu ada formula aditif yang lebih optimal untuk membersihkan Pertatek. Jadi ya endapan kotoran di ruang mesin dan injektornya akan lebih mudah hilang dengan formula aditif Pertatek itu. Kalau soal desainnya, teman-teman bisa lihat bahwa ini adalah SUV yang cenderung modern gitu ya. Cuma yang menarik adalah soal dimensinya teman-teman, karena ini compact banget. Dia panjangnya itu 4120 mm, 4,1 meter. Nah, tapi di India itu bahkan di set untuk di bawah 4 meter untuk lebih fit dengan pajaknya. Nah, perbedaannya wheelbase-nya sama, cuma memang bumpernya kalau yang ini lebih menonjol, baik yang di depan maupun yang di belakang. Dan ini sekali lagi ini CBU India. Tapi kalau soal akomodasi dengan panjang 4,1 meter tapi dia diisi 7 penumpang, oke, soal akomodasi dia bukan yang paling oke. Artinya
Ini sebenarnya bukan mobil 7 penumpang, melainkan 5+2, 5+2. Dan ulasan lengkap mengenai bagaimana Sonet yang 7-seater ini, teman-teman bisa lihat di sini linknya. Itu rekan saya Aris Aditya yang ngulas gitu. Dan sekarang saya pengen bahas, karena ini adalah varian menengah, ini bukan Premier, ini adalah Smart. Saya pengen ulas tentang fiturnya teman-teman. Yuk, kita mesti masuk ke dalam. Di bagian dalam. Pertama joknya, ini udah bukan yang ventilated seat, jadi nggak ada udara yang bisa dihembuskan dari joknya teman-teman. Lalu ini secara tampilan kita bisa lihat di sini udah bukan tombol yang seperti ada di Premier pengaturannya. Lalu drive mode juga nggak ada di sini, apalagi traction mode, kan dia ada dua tuh, drive mode dan traction mode di Premier, dan di sini nggak ada gitu. Kemudian dia nggak ada remote engine start, ya fitur yang gimmick tapi sebenarnya meningkatkan nilai fasilitasnya, dan dia nggak ada remote engine start. Kemudian fitur lainnya adalah dia juga nggak ada wireless smartphone charger, dan dia juga nggak ada sunroof. Kemudian dia juga nggak ada sound system dari Bose, dia nggak ada climate control, dan dia juga nggak ada tire pressure systemnya. Jadi intinya memang banyak pengurangan antara yang Smart ini dengan yang Premier apalagi. Karena dibanding Smart otomatis pun dia juga memang ada yang nggak ada gitu. Tapi sekarang kita bahas yang ada. Dia tetap punya stability control, dia juga punya hill assist control, hill start assist, dia juga punya Apple CarPlay dan Android Auto wireless. Oh iya, ini airbagnya cuma 2 teman-teman, bukan 6. Kemudian dia juga punya rear parking kamera yang menurut saya itu gambarnya bagus dengan garis pandu. Kita tinggal ke posisi R aja, reverse. Nah, by the way teman-teman, ini untuk ke posisi R dia tarik dulu nih tuasnya. Nah, baru pojok kiri atas. Gitu. Garis pandunya mengikuti dari arah setir. Jadi sangat membantu. Dan by the way teman-teman, ini juga ada blowernya, tapi bukan AC double blower ya. Ini hanya blower, jadi kipas yang bisa mendistribusikan udara dingin lebih baik ke penumpang baris ketiga. Kenapa baris ketiga? Karena di baris kedua ini udah ada ventilasi AC teman-teman di belakang konsol box. Gitu. Dia juga punya tombol start stop engine yang posisinya ada di sini, dan dia masuk tadi dengan smart entry. Jadi ya gampang, remote modul tinggal ditaruh di kantong aja, nggak ribet ngeluarinnya. Gitu. Secara keseluruhan oke, bahwa ini tipe menengah, cuma fitur-fiturnya lumayan basic sehingga saya pengen bilang ini nggak buruk sebenarnya secara fitur sih. Tergantung teman-teman, apakah pengurangan fiturnya, apalagi kalau dibanding sama Premier, akan ngebuat Sonet 7 Smart yang manual ini jadi nggak menarik gitu. Teman-teman tulis di kolom komen ya, karena kita pengen tahu nih. Kita perlu tahu pendapat teman-teman tentang worth apa enggak Sonet 7 manual Smart ini. Gitu. Sekarang kita sampai pada akhir ulasannya teman-teman, kesimpulannya. Jadi ini mobil harganya 245,5 juta teman-teman. Sementara kalau yang versi bertransmisi otomatis yang varian Smart ini harganya 258,5 juta. Jadi ya nggak hanya soal transmisinya yang berbeda dibanding yang manual, tapi juga ada beberapa fitur yang si varian bertransmisi otomatis itu punya. Dan kalau dibandingin sama yang Premier, yang 7-seater ya, yang paling mahal, itu harganya 296 juta. Jadi lumayan tuh, terbentang jauh jaraknya antara yang Smart ini manual dengan yang paling tinggi, yang Premier Matic. Tapi menurut saya teman-teman, kalau ditanya worth apa enggak, rasanya saya pengen bilang worth ya. Karena dia mendapatkan keasikan berkendara layaknya Sonet, dan itu lebih baik lagi kalau teman-teman nggak sering berhadapan dengan macet melalui transmisi manualnya. Dan karena Kia Sonet bertransmisi manual yang paling mahal itu hanya ada di varian Smart, ya cuma ini yang bisa kita miliki. Karena ya di Premier yang paling lengkap itu nggak ada pilihan transmisi manualnya. Jadi ya buat yang suka menggunakan transmisi manual, Sonet cuma ini yang kita punya. Apakah worth dengan harga segitu? Ya sekali lagi, buat saya itu worth. Karena kadang keasikan berkendara itu bisa mengalahkan fitur atau fasilitas yang ada.
Cuma ya kalau teman-teman nyari kenyamanan, ini bukan yang terbaik. Yang pasti teman-teman, secara performa terutama efisiensi, menurut saya ini luar biasa. Ini bisa menyetarakan, bahkan bisa lebih baik dibanding beberapa LCGC yang ada di Indonesia saat ini. Gitu. Sonet manual. Mungkin itu dari saya. Jangan lupa like, subscribe, dan komen teman-teman. Komen terutama yang terkait dengan opini menurut teman-teman ini oke apa enggak. Baik dari performanya, baik dari kepraktisannya, akselerasinya misalnya, atau handlingnya, atau tampilannya. Biar kami juga tahu apa yang oke menurut teman-teman. Gitu. Sampai jumpa di video berikutnya. Terima kasih.